Halo semuanya, selamat datang di channel Master Story Film. Gimana kabar kalian semua? Sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan menceritakan review film dari Korea Selatan yang berjudul Drake 2012. Film ini menceritakan datangnya serangan tiba-tiba dari parasit yang menyebar di dalam air dan dapat memasuki tubuh manusia lalu berkembang biak, sangat mematikan, dan perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan keluarganya. Bagaimanakah ceritanya? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe ya, agar channel ini terus berkembang. Film dimulai dengan memperlihatkan tempat bermain. Terlihat seorang laki-laki parubaya yang sibuk membawa makanan, saat yang lain asik bermain. Ia adalah Jaehyung. Saat itu ia membawa makanan untuk keluarganya. Jaehyung adalah seorang karyawan farmasi biasa. Kemudian scene berpindah kepada seorang laki-laki yang sedang menonton berita sambil minum air yang sangat banyak. Ia adalah bosnya Jaehyung dan Jaehyung ada di sana. Saat itu mereka ngobrol masalah pekerjaan. Kemudian Jaehyung pamit pulang. Saat dia pulang, dia ditunggu adiknya yang bernama Jae-pil. Dia adalah detektif swasta yang selalu memecahkan kasus-kasus kecil. Saat Jae-pil berbicara, Jaehyung tidak memperdulikannya. Jaehyung terlihat kesal dan mengusir sang adik. Sesampainya di rumah, Jaehyung bertemu istri dan kedua anaknya yang sedang makan. Jaehyung merasa ada yang aneh karena istri dan anaknya makan terlalu banyak. Scene berpindah kepada Jae-pil yang sedang berbincang dengan temannya yang sedang asik memantau jual beli saham. Dia mengatakan ada transaksi aneh dari saham-saham yang sudah dipantaunya. Tiba-tiba banyak orang yang membeli saham. Jae-pil terlihat kesal karena dulu prediksi salah dari temannya itu. Jae-pil meminta sang kakak untuk membeli saham memakai uang tabungan sang kakak, namun mereka malah merugi dan membuat sang kakak menjadi sangat marah. Di tengah malam, Jaehyung terbangun dan merasa haus. Kemudian dia pergi ke dapur untuk mengambil minuman. Saat mengecek kamar sang anak, rupanya sang anak dan istrinya sedang asik makan malam. Jaehyung merasa sangat aneh. Di sisi yang lain ada pasangan yang sedang jogging. Saat itu mereka berjalan di pinggir sungai, namun kaget karena melihat mayat dengan kondisi yang mengerikan tergeletak di sungai tersebut. 가만히 좀 있어봐. Polisi segera mendatangi lokasi sungai tersebut. Mereka sangat heran karena ini bukan kasus bunuh diri. Sungai itu bahkan tidak dalam. Bahkan dokter yang mengotopsi mayat itu juga terheran-heran. Kemudian Jae-pil pergi ke TKP untuk melihat mayat tersebut. Sang dokter bilang bahwa mayat yang tadi seperti mengalami dehidrasi yang tinggi. Tubuhnya kering, namun dari riwayat sebelum mati, ia selalu minum dan merasa kehausan. Saat mati malah sebaliknya, ia kekeringan dan hidrasi. Banyak sekali kejadian kematian yang mirip seperti itu, sampai-sampai masuk berita nasional Korea. Lalu di tempat lain, seorang pekerja bangunan memanggil polisi karena dia melihat banyak sekali mayat tergeletak di sungai. Bersamaan dengan itu, di seluruh sungai berbagai kota ditemukan mayat-mayat dengan jumlah yang sangat banyak. Di tempat lain, Jaehyung sedang menemani bosnya bermain golf. Namun saat itu, bosnya terlihat kurang sehat. Ia terlihat dehidrasi dan minum air yang sangat banyak. Dia berkata, dia sangat kehausan beberapa hari ini. Namun tiba-tiba saat dia melihat genangan air, dia langsung berlari masuk ke dalam air tersebut. Dia tewas di dalam air dengan tubuh kering menakutkan dalam hitungan detik. Scene berpindah kepada Jae-pil yang seorang detektif yang sedang menyelidiki kematian orang-orang yang berada di sungai yang dangkal tersebut. Jae-pil tidak menemukan hal yang aneh di sungai tersebut. Jae-pil bermalam di sana untuk memastikan tidak ada hal yang aneh yang terjadi. Saat dia tertidur di tengah malam, beberapa orang terlihat melewati mobilnya dan keesokan harinya 공기는 좋다.
Jehpil sangat terkejut karena hanya semalam sungai telah berisi mayat yang sangat banyak. Ia pun menelepon kantor pusat tentang kejadian ini. Seketika korban pun menjadi banyak di seluruh Korea, sampai pemerintah menyelidiki apakah ini sudah termasuk wabah epidemi. Pemerintah pun mengarahkan seluruh timnya karena belum menemukan titik terang dari masalah tersebut. 보건당국에서 다룰 사안이라고 여겨집니다. 그럼 신종플루나 슈퍼박테리아 같은 건가요? 그것들보다 더 지독한 걸 수도 있습니다. 아, 그건 뭐야? 왜 다들 물에 빠져주는 거야? Namun akhirnya pemerintah menemukan jawabannya. Salah satu korban ditemukan tewas tenggelam di dalam bathtub, dan di sekitar badannya ditemukan hewan sejenis cacing yang sangat besar dan panjang. Setelah dibawa ke laboratorium, para dokter menjelaskan bahwa cacing ini adalah sejenis parasit yang bernama Yogasi, tapi dengan ukuran yang tidak normal. Parasit ini biasanya akan ditemukan pada serangga yang dijadikan sebagai inangnya. Kemudian parasit ini mempengaruhi inangnya agar masuk ke dalam air, kemudian keluar dari tubuh inangnya dan berkembang biak kembali di dalam air, dan parasit ini bisa bertelur sebanyak 100.000 sebelum mati. Saat itu dokter memprediksi bahwa para korban pasti baru saja mandi atau bermain air di suatu tempat. Kemudian telur-telur ini masuk melalui mulut dan anus, lalu masuk ke dalam usus manusia yang sudah terinfeksi. Pasti akan makan sebanyak mungkin untuk memberikan tenaga kepada parasit yang sedang berkembang biak di dalam tubuh mereka. Dalam masa pertumbuhan ini, para korban akan merasakan kehausan dan tanpa sadar mereka akan masuk ke dalam air. Saat itulah parasit-parasit ini akan segera keluar dari tubuh inangnya secara bersamaan, dan bila hal itu terjadi, maka inang atau manusia yang terinfeksi akan mengalami serangan jantung mendadak. Shin berpindah kepada Jaehyung bertanya kepada sang istri, apakah mereka beberapa hari ini pergi ke sungai untuk berenang, dan sang istri menjawab bahwa saat suaminya bekerja, ia pergi ke Gangwon-do bersama teman yang baru saja meninggal. Para dokter mulai meneliti bagaimana cara menghilangkan parasit-parasit tersebut. Rupanya parasit ini menempel kuat seperti lintah di usus kecil untuk menyerap nutrisi dari inangnya, dan hampir tidak bisa dilakukan operasi apapun. Dan bahkan jika korban meminum obat anti parasit yang salah, malah akan menimbulkan kematian. Setelah itu mereka memiliki satu cara untuk membunuh parasit tersebut dengan menjadikan pasien sebagai kelinci percobaannya. 부충제 말하는 겁니까? 임상 실험을 해봅시다. Di keesokan harinya, wabah kian meluas. Banyak warga yang berusaha masuk ke dalam air dan mati di air, dan Jaehyung pun memperingati sang istri agar tidak memasuki air, dan kejadian ini sudah masuk ke tahap bencana nasional. Sampai akhirnya ada seorang pria yang tiba-tiba mendatangi Jehpil dan mengatakan semuanya. Pada suatu malam ada sekelompok orang yang memakai pakaian aneh. Mereka membawa anjing dan dilepaskannya ke sungai. Ketika anjing-anjing itu mati mengambang di air, ia pun kaget dan tidak melaporkannya karena takut. Para pengunjung datang dan berendam di air tersebut. Tak disangka para anjing-anjing itu akan menginfeksikan virus ke seluruh warga Korea. 사망자는 3,000명이 넘고 10만 명이 육박하며 Angka korban pun semakin meningkat dan isolasi pun dilakukan, tak terkecuali keluarganya Jaehyung. 뭐가? 니들 못 챙긴 내 탓이야. 우리 죽는 거야? 죽긴 왜 죽어? 그럼 바보 같은 소리 하지 마. Mereka pun diisolasi, namun tidak ada obat yang ampuh untuk membunuh para cacing-cacing itu, hingga para peneliti menemukan kasus orang yang sembuh, dan mereka pun menuju ke sana untuk mengetahui obat apa yang diminumnya, dan ternyata salah satu obat yang tidak laku di pasaran bernama Windazole. Setelah korban meminum obat itu, korban pun sembuh total. Seketika pemerintah pun mencari obat Windazole, namun aneh, stok Windazole sudah tidak ada tahun lalu. Obat tersebut memang tidak laku dan ditarik dari peredarannya. Dokter merasa heran mengapa Windazole dapat menghilangkan parasit itu, dan saat dibutuhkan Windazole tidak ada di pasaran hingga semua orang pun menjadi susah untuk mencari obat Windazole.
Demikian dengan Jaehyung yang kesusahan untuk mencari obat tersebut. Pemerintah bernegosiasi dengan pemilik pabrik, namun anehnya pemilik pabrik Windajol tersebut, dia berkata telah menjual saham ke suatu perusahaan dan ia tidak ingin membocorkan resep tersebut. Di sisi yang lain, banyak korban yang menuju air dan mati seketika, sama dengan korban yang diisolasi. Di malam hari, para pasien yang berada di tempat untuk isolasi kini mulai mengamuk. Mereka memaksa keluar untuk mencari air. Keluarga korban juga menyerbu ingin masuk ke dalam untuk mendampingi keluarganya masing-masing. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Jaehyung pun sama. Sang ibu berusaha menahan anak-anaknya yang berontak ingin keluar dari tempat isolasi itu. Keadaan di ruang isolasi semakin parah. Dokter berkata, mengisolasi inang dari air hanyalah akan memburuk keadaan karena parasit yang telah dewasa akan keluar secara paksa dari tubuh inangnya dan akan lebih membuat korban semakin menderita. Harinya, Jaehyung sedang mencari obat tersebut melalui temannya. Ia mendapatkan kabar baik dari temannya itu bahwa ia menemukan Windajol itu di suatu tempat, tetapi satu strip saja. Namun harga yang ditawarkan sangatlah mahal. Tanpa pikir panjang, Jaehyung pun setuju. Dia langsung menuju ke temannya itu dan ketika ia sudah mendapatkan obatnya, ia pun bergegas menuju istrinya. Namun ia tidak tega dengan melihat seorang ibu-ibu yang menangis dengan bayinya. Ia pun memberikan 2 butir Windajol yang naas. Hal tersebut membuat orang-orang mengetahuinya dan inilah hal yang terjadi. Obat Windajol itu pun hancur seketika. Di sisi yang lain, pemerintah sedang mengadakan rapat mengenai untuk melobi sang pemilik perusahaan untuk memberikan resep obat Windajol tersebut. Namun mereka menolak, yang membuat pemerintah mengancam perusahaan farmasi tersebut. Setelah itu, pemilik perusahaan memberikan ide kepada pemerintah untuk membelikan semua saham di perusahaan tersebut agar perusahaan itu menjadi milik pemerintah. Pemerintah pun lagi memikirkan tawaran tersebut. Di sisi yang lain, para korban diisolasi menjadi kuat dan akhirnya korban berjatuhan dan mengeluarkan parasit tersebut dari tubuhnya. 물속에 못 들어가게만 하면 된다고 생각하는 모양인데 최악의 상황을 맞게 될 거야. Dengan keadaan panik, Jaehyung pun dihubungi oleh adiknya yang bernama Jae-pil. Ia berkata ada tindakan kriminal di balik wabah ini. Ia menginterogasi perusahaan farmasi yang sengaja membuat wabah tersebut agar parasit dapat hidup di tubuh manusia hingga membuat obat Windajol laku di pasaran. Setelah itu, Jaehyung menemui Jae-pil. Ternyata di sana terdapat stok Windajol. Ia berada di pabrik tua. Ia pun membongkarnya dan tiba-tiba ada seorang yang melemparkan sesuatu ke dalam gedung yang membuat gedung kebakaran dan membuat obat Windajol hangus terbakar. Di tengah keputusasaannya, Jaehyung pun mengingat bahwa dulu ia pernah mengajarkan anak-anaknya bahan-bahan kimia. Ia pun akhirnya menemukan sebuah ide. Tidak penting nama obatnya apa, yang penting kandungan obat di dalamnya sama. Jaehyung pun mencari bahan baku pembuatan Windajol. Di sisi yang lain, pemerintah akan menandatangani kepemilikan perusahaan Windajol. Namun, presiden dihubungi bahwa semua ini rencana dari pemilik saham perusahaan Windajol dan akhirnya pemilik perusahaan pun ditangkap. Di sisi lain, Jaehyung menerobos masuk ke gedung farmasi Windajol. Setelah itu ia mengambil bahan bakunya dan memberikannya ke pihak farmasi lain. Setelah itu obat pun jadi. Obat yang sama bahan bakunya dengan obat Windajol. Itu semua berkat kerja kerasnya Jaehyung dan Jae-pil yang dapat menghentikan wabah ini. Setelah kejadian itu terlihat semua kembali normal. Kehidupan Korea pun akhirnya kembali normal. Itu pun semua berkat kerja keras Jaehyung dan Jae-pil. Itulah akhir cerita dari film Drake 2012. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe ya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih semuanya.